Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, pada saat kita berbicara tentang konsumsi, itu merupakan hal yang paling menarik, Bang Robi. Iya. Kalau saya sering menanyakan kepada mahasiswa pada saat kita memberikan sebuah pertanyaan, jika terdapat situasi normal antara produksi, distribusi, dan konsumsi, mana yang perlu diutamakan? 99% semua mahasiswa menjawab produksi. Ya, mereka menjawab produksi yang memang harus dikedepankan dengan berbagai macam alasan yang mereka sampaikan. Hanya ada 1% biasanya dalam satu kelas itu yang menjawab konsumsi dengan alasan yang tepat. Nah, kenapa dia menjawab dengan alasan yang tepat? Alasan yang tepat di dalam Islam itu, konsumsi itu bukan hanya sekedar menghabiskan, akan tetapi dia menghabiskan apa yang dibutuhkan. Sehingga pada saat kita di Kota Lok Sumawe ini membutuhkan apa, itulah yang memang harus kita konsumsikan. Sehingga ada manifest kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Kota Lok Sumawe, dan itulah yang harus diproduksi. Nah, ini yang harus dibalik pola pikir yang berbeda dengan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis itu mereka tidak perlu bahwasanya masyarakat butuh atau tidak terhadap barang dan jasanya. Nah, dengan berbagai macam cara mereka akan mengiklankan, akan memarketingkan produk mereka itu, sehingga produk itu akan dikonsumsi oleh masyarakatnya. Saya teringat sekali dulu pada saat Rudy Hartono, beliau juara bulu tangkis All England, ya 8 kali. Nah, pada saat itu pernah salah satu iklan yang paling menarik itu iklan bir bintang. Begitu beliau minum bir bintang langsung smash, hampir semua masyarakat beli bir bintang. Nah, ini menunjukkan apa? Marketing itu sangat penting bagi menjual barang, sebuah produk. Tapi di dalam Islam kita tidak akan memproduksi sesuatu yang memang itu tidak dibutuhkan oleh umat Islam. Nah, ini yang paling penting yang harus kita garis bawahi. Kalau seandainya kita memproduksi sesuatu yang memang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan oleh umat Islam, maka itu sudah keluar dari tracking kita, keluar dari koridor keislaman kita, sehingga perekonomian kita itu pasti tidak akan pernah maju, pasti tidak akan pernah sustainable. Lihatlah dampaknya itu jauh lebih besar pada saat kita melanggar koridor yang sudah dibuat rambu-rambunya oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang harus dipahami. Oke, lebih tepatnya lebih banyak mudaratnya gitu. Iya, pasti. Nah, kalau sesuatu yang memang sudah dilarang, minggu yang lalu kita telah menjelaskan tentang judi online. Nah, ternyata memang itu sama sekali orang tidak pernah kaya dan menang dengan judi online. Nah, ada salah seorang teman pada saat dia mengkonsumsi, ini cerita tentang konsumsi jasa misalnya tadi. Dia membuat sebuah situs sebuah sistem tentang perjudian online. Menariknya, dia kelola, misalnya untuk satu orang itu bisa mengelola 10 account. Bang Ruby buat account, misalnya dengan beberapa orang, itu akan dihandle oleh satu orang. Nah, begitu Bang Ruby pasang kecil, itu dimenangkan, menang. Nah, begitu akumulasinya besar, itu akan dilihat track ini banyak yang milih menang atau yang banyak milih naik atau turun. Begitu misalnya akumulasinya, jumlah yang nebaknya itu lebih banyak yang naik, maka dia akan turunkan. Gitu sistemnya online. Nah, ini yang kita ceritakan tadi. Seseorang yang tidak mempunyai prinsip konsumsi di dalam Islam, dia tentu akan men-spendingkan, akan membelanjakan hartanya, jasanya untuk hal-hal yang dilarang. Padahal ini sesuatu yang memang dilarang, tidak dibenarkan di dalam Islam, sehingga dampaknya itu sangat besar, dampak itu sangat parah bagi semua tatanan kehidupan. Saya sering memberikan contoh, mana tahu ke depan ada wali kota terpilih, dia ingin meningkatkan PAD Kota Lok Sumawe, dia bangun stadion yang megah di Lok Sumawe, kapasitasnya katakanlah 50.000 penonton, ya, dengan pertandingan-pertandingan yang akan dibuat. Sana nanti akan mengundang Barcelona, Manchester misalnya.
Nah, apa yang dia harus lakukan pada saat dia menjadi wali kota? Nauzubillah, misalnya dia buat stadion tersebut, dia jual semua minuman keras. Kalau 50.000 penontonnya, saya yakin yang minumnya itu 100.000. Ya, kenapa? Karena memang orang kita suka meniru hal-hal yang tidak baik. Iya. Nah, sehingga pendapatan dari kota Lusma itu akan meningkat. Apakah dibenarkan? Tidak. Nah, di dalam Islam itu, maka nafsu itu memang dijelaskan. Nah, ada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, nafsu hawa nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Ada nafsu yang lawamah, ada yang dia bergentayangan, dia suka kriminalitas, suka kepada sesuatu yang memang kemaksiatan. Nah, dampaknya pada saat nafsu itu dia tidak termasuk di dalam nafsu yang tenang, maka dia tidak akan dipanggil oleh Tuhannya. Nah, nafsu yang tenang itulah yang akan dipanggil oleh Tuhan. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang mengkonsumsi secara apa yang diperintahkan oleh Allah dan benar, maka mereka akan menjadikan dirinya itu adalah sebagai nafsu yang tenang. Semoga nanti Allah akan memanggil kita dengan kita tidak mau mengkonsumsi narkoba, dengan kita tidak mau berjudi online, dengan kita tidak mau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Nah, besar sekali dampaknya pada saat seseorang itu ditanamkan dalam prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi konvensional, tidak dibarengi dengan ekonomi Islam di dalam hal konsumsi ini. Kenapa? Karena dia akan ditanamkan dengan suatu sifat yang dinamakan dengan utilitarianism, yaitu kepuasan. Kepuasan itu akan dihitung. Misalnya, mohon maaf, Pak Robi, kalau minum air mineral ini berapa tingkat kepuasannya? Kalau seandainya minum teh dingin, itu berapa tingkat kepuasannya? Kalau seandainya minum sangar dingin, itu berapa tingkat kepuasan? Dan itu mereka adalah orang-orang utilitarianism. Akan menghitung, akan mengkonversikan semua kepuasan itu dengan angka-angka. Sehingga kita ini bisa menjadi mesin. Enakan mana bang? Kalau seandainya makan bakso di pinggir Jemblang, sama di rumah sendirian. Nah, bahkan itu ditanamkan dalam prinsip ekonomi kapitalis. Nggak keren kalau seandainya kamu makan sendirian, makan bakso bersama pacar itu lebih indah. Ayo makan di pondok kami misalnya. Hal-hal seperti itu ditanamkan dalam ekonomi kapitalis sehingga orang semuanya akan menghitung tingkat kepuasannya. Namun tingkat kepuasan tersebut terkadang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dengan matematika. Contoh misalnya abang naik bus, ya. Ini kejadian pas saya di Amerika, di metro itu, kereta api di bawah tanah itu memang ada spesial bangku yang memang khusus untuk orang hamil, orang lansia, memang diperuntukkan. Nah, ini kan kita cerita orang yang non-muslim. Nah, begitu datang kakek-kakek tua, itu langsung bangun ya anak mudanya, langsung duduk. Seharusnya dalam ekonomi kapitalis dia tidak bangun, karena dia sudah membayar tiket, dan dia harus mendapatkan kursi. Tapi, di mana logika kepuasan tadi? Nah, di mana logika kepuasan tadi? Apakah bisa dihitung tingkat kepuasan begitu dia beli tiket, maka dia harus duduk, harus santai? Nah, nggak bisa. Karena pada saat dia tidak bangun, itu nilai kepuasannya akan menjadi minus. Semua orang akan menatapnya, akan mengatakan apa nih anak muda brengsek, nggak pengertian, misalnya seperti itu. Nah, ini dibantahkan pada saat seseorang menilai sesuatu itu dengan angka-angka. Nah, yang kedua, prinsip konsumsi yang paling bahaya di dalam kapitalis itu, dalam ekonomi konvensional itu adalah dia akan melakukan sesuatu itu dengan homo economicus. Senang itu adalah sesuatu yang benar. Kalau tidak senang itu salah sesuatu yang salah. Kalau dia mengkonsumsi ganja senang, maka ganja itu adalah benar bagi dia. Kalau dia mengkonsumsi narkoba senang, maka itu adalah narkoba benar bagi dia. Dan itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia mempunyai prinsip homo economicus. Nah, semuanya itu akan dilihat dia bahagia atau tidak, dia senang atau tidak, dan yang menjadi tolak ukur benar atau tidaknya yaitu disenang atau tidak. Padahal kita mempunyai tolak ukur tersendiri. Kendati perbuatan tersebut adalah dibenarkan, namun tidak semuanya menyenangkan, tapi tidak sebenarnya itu dibenarkan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, sehingga seharusnya pada saat kita mengkonsumsi itu harus menjadi dinamakan dengan homo islamicus. Manusia-manusia yang memang mempunyai nilai-nilai keislaman. Sehingga apa? Kita tidak akan mengkonsumsi barang-barang yang memang dilarang. Ya, kita tidak akan menggunakan jasa-jasa yang dilarang. Sekarang ada jasa, ayo traveling ke Eropa.
Paketnya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Mengunjungi pantai ini, pantai ini, pantai ini. Itu kan semua pilihan. Nah, pada saat seseorang yang mempunyai keimanan, dia tidak akan pilih kepada tempat-tempat yang memang tidak mempunyai nilai tambah keimanannya. Tentu dia akan memilih, dia akan pergi umrah, dia akan pergi haji, dia akan menabung untuk hajinya, untuk pergi umrahnya. Ini yang dinamakan dengan bagaimana konsumsi yang kita merubah dari homo economicus menjadi homo islamicus. Nah, kedua prinsip ekonomi konvensional ini, kapitalis ini, itu akan mengakibatkan sebuah sifat yang paling ditakuti hari ini oleh semua, yaitu self interest, yaitu kepentingan diri pribadi. Dia tidak akan pernah open. Banyak terjadi hari ini. Pada saat kita bertetangga, dia tidak akan pernah open sama tetangganya. Bahkan kalaupun dia lewat dengan kendaraan, klakson pun enggak. Nah, seakan-akan semua yang ada di dunia ini sewa sama dia. Padahal dia tinggal di rumah sewa. Nah, ini hal-hal yang paling yang membuat seseorang itu sudah terkontaminasi dengan virus kapitalis. Dia tidak pernah open, tidak mau tegur sapa. Apabila dia memasak, dia tidak akan memberikan tetangganya. Hal-hal seperti ini yang memang harus kita jauhi. Kenapa? Karena seseorang yang mempunyai sifat dua ini, utilitarianism dengan homo economicus, itu akan mengakibatkan kepentingan pribadi. Dia nggak akan pernah open terhadap orang lain. Nah, baru-baru ini misalnya kita melihat semua kekacauan ini dikarenakan kepentingan pribadi. Semua kekacauan. Pilkada juga akan kacau. Wali kota itu akan kacau kalau seandainya dia mengedepankan kepentingan pribadi, tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Tapi kalau seandainya dia kedepankan kepentingan rakyat, maka lihatlah bagaimana hebatnya Umar bin Khattab bisa tidur di bawah pohon dengan tenang. Siapa hari ini yang berani pejabat yang tidur nongkrong di bawah, katakanlah di tempat yang keramaian. Nah, ada orang yang memang datang dari Persia, pada saat menanyakan di mana Amirul Mukminin, di mana pemimpinan kalian, ditunjuk itu yang tidur di bawah pohon tersebut, langsung dia beriman kepada Islam. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya inilah ajaran agama yang benar. Tidak ada orang yang komplain terhadap dirinya. Tidak ada orang yang istilahnya yang tidak senang terhadap dirinya. Nah, ini merupakan dampak yang paling terbesar pada saat kita menceritakan tentang konsumsi dan kita membandingkan antara konsumsi dalam ekonomi kapitalis dengan konsumsi dalam ekonomi Islam. Iya. Produksi dan juga konsumsi tadi ya, mungkin kalau bisa terkejar sedikit dengan pembangunan saat ini, yang kita lihat juga seperti itu kayaknya, Ustaz, ya. Pembangunan yang tersia-siakan gitu. Jadi yang memang tidak berguna, untuk apa dibangun gitu. Sedangkan tadi juga kan konsumsi di Islam kan seperti itu ya, harus yang berguna baru kita produksi dulu gitu ya. Nah, kalau hari ini kan kita sering melihat ada bangunan-bangunan yang dibangun itu sama sekali tidak dimanfaatkan. Tidak ada gunanya. Tidak dimanfaatkan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Karena kan hanya ingin menghabiskan anggaran. Yang penting dapat dan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi tadi. Nah, itu dampaknya. Apabila kepentingan pribadi dengan menghitung-hitung kepuasan, itu pasti akan rusak semuanya. Nah, itu dia. Tapi kita harus merubahnya. Tidak boleh dihitung semuanya. Nah, contoh misalnya saya sering memberikan contoh dalam kelas. Misalnya ada orang jualan mie goreng ataupun nasi goreng, satu bungkus 15.000. Dan laku satu hari itu 500 bungkus misalnya. Nah, begitu ada anak yang katakanlah berdiri di depan warung dia, ingusnya meleleh, misalnya seperti itu dengan wajah yang kusut lapar, apakah dia akan meminta 15.000? Kalau ada uang 15 baru boleh ambil satu bungkus. Enggak. Berarti kan 15.000 itu kan tidak bisa dihitung nilainya. Dan dia tidak bernilai. Kenapa? Karena untuk diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Nah, inilah indahnya Islam. Terkadang kita membayar mahal, tapi itu tidak bernilai. Tapi nilainya kapan? Nanti di hari akhirat. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Kehidupan ini kan bukan hanya di dunia. Kehidupan ini yang abadi dan yang kekal itu ya kehidupan di akhirat. Nah, bagaimana cara kita bisa meyakini itu? Ini sebenarnya yang dinamakan dengan keimanan. Kalau orang yang tidak mempunyai keimanan, dia tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk meninggalkan nafsunya. Walaupun hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh. Ya, sering saya mengatakan bahwasanya
rokok itu sebenarnya hal yang remeh-temeh. Tapi karena memang sudah menjadi sebuah habit dan dibentuk habit tersebut, maka dia terus akan diminta. Tapi kalau dia skip off, akan dia tinggalkan, ya selesai. Nggak akan pernah menjadi sebuah ketergantungan dirinya. Itu dia. Dan bicara tentang ekonomi juga, yang Ustadz katakan kepada mahasiswa kali ya, ekonomi syariah itu memang agak jauh berbeda dengan konven yang dulu yang pernah Robi terima gitu ya. Sekarang untuk anak-anak kuliah ini yang Ustadz terapkan, nanti setelah dari kampus ini harus mengikuti ajaran-ajaran yang memang sudah diterapkan di dalam perkuliahan. Tapi di luar nanti berbeda, Ustadz ya. Mereka nanti bakal tertarik lagi dengan sistem ekonomi atau prinsip ekonomi yang konven seperti itu. Apa yang mungkin yang bisa terapkan sekali? Kita tidak pernah dituntut untuk mendapatkan hasil, Pak Robi. Itu yang harus kita tanam. Hasil itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyiar. Tugas kita, tugas Pak Robi adalah tugas masuk menyiar, menyampaikan hal yang benar, ya kan? Tugas saya sebagai pemateri menyampaikan materi yang benar. Ada orang yang terketuk pintu hatinya, itulah hidayah dari Allah. Ya. Kalau seandainya berbusa mulut kita cerita, nggak ada orang dengar satupun, tidak ada urusan. Kenapa? Urusan kita hanya menyampaikan dengan mau'izatil hasanah, dengan cara yang sopan dan santun. Jangan pula kita maluin orang, teriakin orang, ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan dakwah. Dakwah itu kan nggak mesti di atas mimbar, berdiri di atas. Abang kan nggak bisa berdiri di atas mimbar, misalnya menyampaikan khutbah Jumat, kan nggak ada. Tapi inilah dakwah Bang, menyiarkan ini. Bisa nggak saya ngomong sendiri kalau nggak ada Abang? Nggak bisa. Inilah kita semuanya saling terikat, saling terkait, dan kita jangan pernah putus asa dan jangan pernah mengharapkan hasil. Hasil itu adalah merupakan urusan Allah semuanya. Walaupun ada titik kepuasan kalau kita melihat hasilnya jelas di mata kita gitu ya. Saya kira jangan pernah puas Bang. Nah, karena itu bukan karena kita. Mohon maaf, misalnya ada orang yang mendengarkan tausiah kita di sore ini tentang ekonomi syariah dan berubah habitnya. Bukan karena kita, tapi karena memang Allah menggerakkan pintu hatinya. Hanya melalui lisan kita. Nah, jadi dia sadar karena saya nyiaran. Enggak. Nah, kalau memang itulah yang dinamakan dengan pintu hidayah itu terbuka kepada siapapun yang Allah cintai. Maka tugas kita selalu berbuat baik. Dan saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, ini adalah amanah yang memang harus saya sampaikan. Kalau seandainya saya hanya menjelaskan tentang ekonomi konvensional, maka saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat. Emang lu ajarin apa mahasiswa lu? Nah, tapi kalau ini kan sudah terlepas. Ya Allah, saya sudah menjelaskan kepada mereka mana sebenarnya konsumsi yang benar. Apa yang harus mereka lakukan. Toh mereka keluar dari ruang kelas, ya, back to basic ya katanya ya. Wow, baksat. Itu adalah dinamakan dengan perjuangan iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia naik, turun. Maka tugas kita adalah menjaga stabilitas keimanan. Begitu dia turun, kita istighfar. Pasti ada masanya itu. Masa-masa turun, lagi malas ada masa fatrah seperti itu. Kondisi seperti itu yang harus kita perbaiki. Reunable. Harus kita perbaiki, harus kita tarik dia supaya dia jangan terpelosok ke jurang yang sangat dalam. Bangkit sedikit demi sedikit. Dan saya sangat merasa bahagia, bukan karena saya bilang. Beberapa kali kita misalnya tausiah di RRI, tausiah di kafe, itu ada yang memang langsung tersentuh. Nah, tersentuh. Ustaz, apa yang Ustaz ceritakan itu adalah kejadian sama saya. Nah, dia ceritakan seperti itu. Itu adalah kejadian saya sama orang tua saya. Nah, saya bilang, ini bukan karena lisan saya. Ini yang harus kita garis bawahi, bukan karena saya, tapi ini adalah pintu hidayah yang masih terbuka. Sehingga begitu kita cerita langsung dia klub masuk. Nah, ini sebenarnya yang paling mahal. Kenapa Abang mau nunggu saya datang dari rumah, ya kan? Supaya apa? Supaya ada orang bertambah keimanan kepada Allah dan kepada Rasul. Itu aja tujuan kita. Nah, sehingga kita akan menjadi hujah nanti. Pada saat nanti dibangkitkan akan ditanyakan oleh orang. Emang dulu pernah nyampein nggak waktu siaran tentang ekonomi Islam? Ada. Nah, jam sekian
tanggal sekian, pukul sekian, ditemani oleh siapa, misalnya seperti itu. Itu semua akan menjadi hujah kita nanti di hari akhirat di hadapan Allah. Nah, semoga siaran ini sekaligus menutup. Semoga siaran ini menjadi bukti bahwasanya kita pernah berdakwah untuk mengajak masyarakat agar mereka bertambah keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW melalui pola konsumsi sehari-hari mereka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.